Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas usahanya, kecuali golongan kanan. Mereka berada dalam surga, penuh kenikmatan. Mereka saling bertanya-tanya tentang orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, karena dahulu kami tidak termasuk orang yang mengerjakan salat. Dan kami tidak suka memberi makan kepada orang-orang miskin. Dan kami dahulu suka membicarakan kebatilan bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan kami tidak meyakini adanya hari kiamat, sehinggalah datang kepada kami kematian. Surah Al-Muddathir ayat 38 hingga 47. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Judul atau tajuk pembicaraan kita kali ini adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaannya berbunyi, kalau Anda tidak sholat, bagaimana kelak Anda mati? Sebuah pertanyaan yang ditujukan secara khusus kepada saudara-saudara saya. Kalau ada, mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada saudara-saudara saya yang tidak sholat. Entah tidak sholat itu karena belum tahu atau karena tidak tahu. Atau bahkan karena tidak mau tahu. Cobalah saudara-saudara jawab. Kalau Anda masih tidak sholat juga, dari dulu tidak sholat, sampai sekarang juga tidak sholat, entah sampai kapan, hingga bila agaknya saudara-saudara itu sadar akan sholat atau sembahyang. Kalau saja saudara
nanti mati dalam keadaan saudara tidak sholat. Bagaimana nasib saudara? Bagaimana nasib Anda? Bagaimana Anda mati ketika itu? Ini pertanyaan ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan sampaikan sebuah riwayat dalam kitab Az-Zawajir. Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami menyebut, "Man hafadha 'ala salati akramahu Allahu bi khamsi khisal." Siapa yang memelihara salatnya, yang menjaga salatnya, yang menunaikan salatnya, Allah akan muliakan dia dengan 5 perkara. Untuk orang-orang yang menjaga, memelihara, mengerjakan dan mendirikan salat, menegakkan segala tertib, rukun, syarat, adab, kaifiat, khusyuknya ya. Itu man hafadha 'ala shalah, orang yang memelihara atas salat-salatnya. Allah akan berikan, Allah akan muliakan dia dengan 5 bentuk kemuliaan. Apakah 5 bentuk kemuliaan untuk orang-orang yang salat itu? Yurfa'u anhu dhiqul 'aishi wa 'adzabul qabri wa yu'tihi Allahu kitabahu biyaminih wa yamurru 'alas sirati kal barq wa yadkhulul jannata bighairi hisab. 5 bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang salat, yang menjaga salatnya, yang memelihara segala adab, tertib, kaifiat, syarat dan rukun sah dan batal dalam salatnya. Pertama, Allah akan hilangkan segala kesempitan dalam hidupnya. Yang kedua, Allah akan lepaskan dia dari azab kubur. Yang ketiga, Allah akan berikan buku catatan amalnya nanti di hari kiamat dengan tangan kanannya. Orang yang mengerjakan salat, orang yang mendirikan salat, dia akan melintas melalui sirat, berjalan secepat kilat. Dan yang kelima, Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga tanpa hisab. Beruntung kalau Anda termasuk orang-orang yang memelihara, menjaga salat. Tidak akan pernah ada kesempitan dalam hidup orang yang salat. Karena dalam setiap kesempitan itu Allah akan pasti berikan kelapangan dan jalan keluar. Tidak akan ada azab dan siksa kubur ke atas orang-orang yang benar-benar menjaga salatnya. Allah lepaskan ia dari azab kubur. Kelak pada hari kiamat, orang yang mendirikan salat, yang memelihara salat, dia akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Dan yang keempat, orang yang mengerjakan salat, orang yang mendirikan salat, dia akan melintas melalui sirat, berjalan secepat kilat. Dan orang yang mengerjakan salat, menjaga dan memelihara salatnya, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab. Itu kalau orang yang hafadha bis shalah, memelihara salat. Sekarang bagaimana kalau orang yang tidak memelihara salatnya, tidak menjaga salatnya, bahkan dia tidak salat? Wa man tahawana bis salawati aqabahu Allahu bi 15 uqubah. Sedangkan orang yang menyia-nyiakan salatnya, yang meninggalkan salatnya, yang mengabaikan salatnya, yang meremehkan salatnya, Allah akan siksa mereka dengan 15 siksaan. Allah akan menyiksa orang yang tidak salat itu dengan 15 bentuk siksaan. Mana-manakah bentuk siksaan itu? Bila dan di manakah mereka akan disiksa? Khamsun fid dunya wa thalathun indal maut wa thalathun fi qabrih
wa thalathun 'inda khurujihi minal qabri. 5 siksaan akan ditimpakan ke atas orang yang tidak sholat itu ketika mereka hidup di dunia ini. Di dunia ini Allah akan timpakan 5 bentuk siksaan kepada orang yang tidak sholat. 3 siksaan akan ditimpakan kepada mereka yang tidak sholat ketika mereka menjelang matinya. Dan 3 lagi siksaan akan ditimpakan ke atas orang yang tidak sholat itu di dalam kuburnya. 3 siksaan lagi akan ditimpakan kepada mereka ketika mereka keluar dari kubur. Dan masih ada 1 siksaan lagi, yaitu 1 siksaan yang akan ditimpakan kepada mereka nanti pada hari kiamat. Manakah 5 siksaan yang ditimpakan kepada mereka di dunia ini? Fa'ammal lawati fid dunya. Adapun siksaan-siksaan yang akan ditimpakan ke atas orang-orang yang tidak salat itu ketika mereka di dunia. Fal'ula, yang pertama, yuza'ul barakatu min umrih. Dicabut oleh Allah keberkatan umurnya. Sepanjang manapun umur seseorang yang tidak salat, tidak sehari pun dari umur-umur yang mereka lalui itu yang membawa keberkatan dalam hidup mereka. Allah cabut keberkatan dalam umur mereka. Wasaniyah, dan yang kedua, yumha simas salihina min wajhi. Dihapuskan oleh Allah cahaya kesalihan dari wajahnya. Orang yang tidak salat akan kelihatan muram, gelap, tidak bercahaya, tidak bersinar. Allah hapuskan cahaya kesalihan dari wajahnya. Wasalitsah, yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaih. Apa saja pun amal yang dilakukannya, tidak satu pun amalannya yang diberi pahala oleh Allah. Sebaik manapun orang yang tidak salat itu, tidak satu kebaikan dan amalnya yang diberi pahala oleh Allah. Warabi'ah, dan yang keempat, la yurfa'u lahu du'aun ila sama'. Doanya tidak diangkat ke langit. Kalau dia berdoa dan meminta, tidak satu doa pun. Jangankan dikabulkan, didengar pun tidak. Jangankan sampai mencecah kaki arsy, langit pun tak tembus. Tak diangkat doanya ke langit. Wal khamisah, yang kelima, laisa lahu hadzun fi du'a'is salihin. Ia tidak mendapat bagian dari doanya orang-orang saleh. Ketika ada orang-orang soleh yang berdoa memintakan ampun untuk seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, tercecerlah, kececeranlah orang-orang yang tidak sholat itu, tidak mendapat bagian dari doa orang-orang yang soleh yang berdoa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ini 5 bentuk siksaan yang ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak sholat ketika mereka masih di dunia ini. Hilang keberkatan umurnya, dihapus cahaya kesolihan dari wajahnya, semua amalnya tidak satu pun yang diberi pahala oleh Allah. Doanya tidak diangkat ke langit, dan ia tidak mendapat bahagian dari doa orang-orang yang saleh. Wa ammal lati tusibuhu indal maut.